Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan rancangan perundang-undangan sebagai landasan hukum berinvestasi di IKN. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita IKN usai mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta pada hari ini, Selasa 4 Oktober 2022. Sekarang ini kami sedang mempersiapkan tadi 3 hal yang disiapkan dan diputuskan dalam rapat internal kabinet, yaitu yang pertama adalah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah untuk insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN Nusantara. Jadi ada beberapa insentif fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM, beserta juga tim Interdep dari Keuangan, dari Bappenas, dan dari kementerian lain terkait untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Tentu akan bermanfaat buat semua pihak, ya, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri. Yang kedua, kita juga mempersiapkan badan usaha milik otorita. Jadi kemarin pada waktu kita melakukan sosialisasi tentang peluang investasi dengan Kadin, bersama-sama dengan Kadin, kami menerima banyak masukan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kelincahan atau agility dari otorita IKN ini dapat diwujudkan kalau kita memiliki satu badan usaha milik otorita yang nanti akan menangani aspek-aspek pengusahaan. Jadi kepengusahaan di dalam IKN Nusantara itu nanti akan ditangani oleh badan usaha milik otorita yang nantinya tentu akan berpartner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investor dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investmentnya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya. Jadi 2 itu nanti akan melengkapi, yang pertama adalah RPP investasi, peraturan perundangan investasi khusus insentif di IKN, dan yang kedua adalah badan usaha milik otorita yang akan menjadi badan usaha yang akan melakukan kepengusahaan di IKN Nusantara. Dan tadi yang terakhir, yang ketiga, untuk melakukan keberlanjutan dari kemarin yang sudah dilakukan sosialisasi peluang investasi yang dilakukan bersama Kadin, maka kami di Otorita IKN nanti juga bersama Kadin akan melaksanakan jajak pasar, market sounding, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Kepres TGPIF yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo akan menjadi wadah bagi tim dari berbagai instansi bekerja sama dalam investigasi kerusuhan di Kanjuruhan yang memakan korban. Usai melaporkan perkembangan penanganan tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan arahan Presiden Joko Widodo untuk tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan bisa mengungkapkan secara tuntas tragedi tersebut dalam waktu kurang dari sebulan. Sebagai dasar tim gabungan independen pencari fakta bekerja, Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan Presiden pada hari ini. Kepres tersebut akan menjadi naungan bagi tim dari berbagai institusi yang bekerja menginvestigasi kejadian di Stadion Kanjuruhan. Dan untuk itu, Kepresnya akan dikeluarkan hari ini. Ya, Kepres ini sehingga kami bisa punya dasar untuk rapat. Kenapa itu harus dengan Kepres? Karena di setiap institusi juga mempunyai tim investigasi sendiri. Sehingga yang terpadu itu nanti bergabung di bawah Kepres ini. Misalnya Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang. Lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini di Kemenko Polhukam, tim yang dibentuk oleh Presiden. Mahfud memastikan bahwa tim gabungan independen pencari fakta akan langsung bekerja dengan menggelar rapat nanti malam. Selanjutnya, tim akan memetakan dan mengidentifikasi masalah lalu akan berbagi tugas hingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Bagi tugas itu bisa memanggil orang, bisa mendatangi tempat. Nah itu kan harus dibagi karena itu kan banyak pihak yang harus, ada yang harus ke FIFA, ada yang harus ke Polri, ada yang harus ke desa, ada yang harus ke lapangan dan sebagainya. Dan ada yang mempelajari peraturan perundang-undangannya, itu kan nanti bagi-bagi tugas.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan peredaran lebih dari 718.000 vitamin ilegal. BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, label izin edar dan kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi vitamin yang diedarkan melalui marketplace. Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan terkait penemuan produk vitamin ilegal yang diedarkan melalui e-commerce. Temuan yang disampaikan adalah hasil pengawasan melalui sampling dan pengujian produk patroli cyber dan penindakan yang dilakukan oleh Badan POM beserta 73 unit pelaksana program pengendalian Badan POM di seluruh Indonesia pada periode bulan Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM, penelusuran menemukan peredaran vitamin ilegal yakni vitamin D, vitamin C, dan vitamin E yang membahayakan kesehatan masyarakat karena keamanan khasiat dan mutu produk yang tidak terjamin. Badan POM melakukan beberapa upaya termasuk intensifikasi kegiatan pengawasan, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain dilakukan pengawasan terhadap peredaran secara konvensional, BPOM juga melakukan patrol cyber untuk menelusuri dan mencegah peredaran vitamin tanpa izin edar pada e-commerce melalui media sosial dan website. BPOM menemukan sejumlah 22 item produk vitamin ilegal pada 19.703 tautan yang melakukan penjualan produk vitamin tanpa izin edar dengan total temuan 718.791 buah. Badan POM menyampaikan beberapa langkah strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satunya yakni perlindungan kesehatan masyarakat dari resiko produk, terutama untuk penanganan COVID-19 melalui intensifikasi pengawasan yang berbasis resiko dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi vitamin yang telah memiliki izin edar dari BPOM. Masyarakat juga diminta agar membeli vitamin pada sarana pelayanan kesehatan resmi agar terhindar dari produk ilegal. BPOM juga mengimbau untuk selalu menerapkan cek kemasan, label izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi vitamin. Sebelum mengkonsumsi vitamin C dengan dosis lebih dari 1000 mg, vitamin D3 lebih besar dari 1000 sampai dengan 4000, dan vitamin E lebih dari 400 IU agar konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Dan untuk vitamin D3 perlu dilakukan pengecekan kadar vitamin D dalam tubuh secara rutin dan juga perhatikan aturan pakai pada kemasannya. Menjelang penyelenggaraan presidensi G20 di Bali November mendatang, infrastruktur dan layanan komunikasi telah mencapai 99%. Herlan Wijanarko, selaku Direktur Network and IT Solution Telkom Indonesia memastikan, PT Telkom telah menyiapkan beberapa layanan untuk broadband, Astinet, jaringan 5G, serta Wi-Fi untuk persiapan tersebut. PT Telkom Indonesia turut mendukung penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia di Bali mendatang dengan menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Hingga saat ini, progres layanan telekomunikasi yang diklaim andal dan kelas dunia tersebut sudah mencapai 99,1%. Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko mengatakan, PT Telkom Indonesia telah menyiapkan beberapa layanan untuk broadband, Astinet, jaringan 5G, serta Wi-Fi. Persiapan tersebut dilakukan untuk ICT di Apurva Kempinski, kawasan hutan mangrove Tahura, Garuda Wisnu Kencana, dan utilitas Bandara Nusa Dua, serta 8 hotel di sekitar acara. PT Telkom juga menyiapkan transportasi dan IT spektrum demi mengkoneksikan jaringan ke Bali ke luar pulau untuk jaringan domestik. Tidak hanya itu, tersedia pula 2 gate internasional untuk internet yang berlokasi di Batam dan Manado. Di samping network, baik metro area Bali, backbone secara nasional maupun internasional, juga serta akses menuju event presidensi G20 telah disiapkan dengan baik dan resilient. Untuk itu, Telkom telah memastikan keamanan siber menggunakan Next Generation Firewall dan aktivasi anti-serangan cyber. Ia menambahkan PT Telkom menyediakan posko selama 24 jam sehari di lokasi acara dan akan ada 320 orang teknisi yang mengawal selama pelaksanaan presidensi G20 Indonesia. Kita sudah melakukan yang kita sebut rehearsal test, Mas Bram, ya, dan stress test. Jadi semua yang kita siapkan ini sudah diuji, diversity-nya semua bekerja dengan baik, security-nya, dan kemudian termasuk bagaimana traffic network kita ini
cukup untuk menghandling traffic yang cukup besar ya, sudah kita pastikan itu. Baik. Dan nanti di akhir Oktober ini kita lakukan rehearsal final, jadi pengecekan final dengan seluruh stakeholder, penyelenggara dari Kominfo termasuk dari Sesmen BUMN ya. Kita akan lakukan rehearsal dan disaksikan ya sebagai witness dari kementerian dan dari para customer tentunya. Pemirsa, Kementerian Investasi menyatakan realisasi investasi kuartal 2 tahun 2022 mencapai 584,6 triliun rupiah. Capaian ini menandakan pulihnya investasi sebagai upaya hilirisasi yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah terus gencarkan hilirisasi guna meningkatkan angka lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan negara serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk nyata sebagai langkah konkret mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi BKPM menghentikan ekspor nikel pada akhir tahun 2019. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan penggunaan baterai listrik yang memanfaatkan nikel sebagai bahan baku utama. Saat ini setidaknya ada 6 investor yang memastikan berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut juga mencerminkan bentuk kepercayaan negara lain kepada Indonesia dalam hal pengolahan sumber daya. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi investasi Indonesia telah mencapai angka 584,6 triliun. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi dengan berbagai manfaat. Tingginya angka investasi tersebut salah satunya dengan upaya hilirisasi yang akan menunjang capaian investasi Indonesia dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target investasi kita itu totalnya 1.200 triliun oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan kita sudah mampu merealisasikan sebesar 584 triliun atau 48,sekian%. Dengan hilirisasi, ini sekaligus kita berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM. Tujuannya apa? Untuk menjadikan pengusaha-pengusaha daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Nggak boleh lagi investor masuk, meninggalkan sesuatu yang tidak beruntung bagi orang daerah. Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya agar seluruh nilai tambah yang ada pada investasi harus dimanfaatkan semaksimal oleh orang-orang daerah. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi konektivitas 5G di ajang KTT G20 Indonesia bersama rekan kami Mona Azarenisak usai jeda.